Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semoga sehat Alhamdulillah selalu. baik, Bu. Ya. Baik, selamat datang di pembelajaran desain web di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan mempraktikkan terkait pembuatan kerangka web dengan HTML. Nah, di pertemuan ini diharapkan nantinya kita bisa membuat kerangka halaman web menggunakan HTML dan juga mampu untuk memahami struktur dasar pembuatan web dengan HTML. Nah, sebelum ke praktikum, kita simak dulu ya penjelasan mengenai HTML. Oke, sebelum masuk ke praktikum, kita pelajari dulu dasar teori dari HTML. HTML sendiri adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk menampilkan sebuah informasi. Informasi yang akan ditampilkan ini dibungkus dengan elemen bernama tag. Ini bentuk dari elemen tag. Sedangkan markup adalah informasi tambahan yang ditempatkan pada teks untuk menjelaskan bagaimana sebuah teks tersebut diinterpretasikan. Markup ditambahkan bukan untuk tampilan, tapi untuk memberikan struktur, interpretasi, atau pemberian arti. Selanjutnya, struktur HTML. Baris pertama dalam HTML disebut tag tadi. Semua baris perintah HTML menggunakan tag untuk membuat tampilan. Sedangkan tag sendiri ada 3 tipe, yaitu tag buka tutup, tag tunggal, dan tag yang mengandung properties. Selanjutnya ada 3 bagian utama dalam HTML. Yang pertama adalah HTML. Jadi biasanya sintak default dari HTML itu dibuka dengan doctype HTML, ditutup dengan HTML/HTML. Ini harus diawali dan ditutup dengan tag HTML untuk menunjukkan sebuah dokumen tersebut termasuk dokumen HTML. Selanjutnya bagian head. Sintak head ini berisi informasi tentang dokumen dari halaman tersebut. Sedangkan komponen dalam head itu ada base untuk address dari dokumen, base href untuk jalur navigasi dari web page ini, base font untuk mendefinisikan font tunggal standar dari web. Biasanya termasuk color properties, face atau jenis font, dan size untuk ukuran font. Selanjutnya link untuk membuat hubungan antar webpage, meta untuk mendefinisikan informasi webpage yang digunakan oleh server, next ID untuk membuat identifikasi dari webpage, style untuk dokumen tambahan yang berisi style dari dokumen, title untuk menampilkan judul webpage. Selanjutnya body. Body ini untuk meletakkan sebuah informasi atau berbagai komponen webpage yang ditampilkan di browser. Biasanya letaknya di setelah head tadi. Semua yang ditampilkan dalam webpage harus berada dalam tag body ini. Sedangkan atribut body ada align, background color, text, link, filling, left margin, right margin, top margin, bottom margin, scroll, dan background properties. Dan yang terakhir untuk tag P atau paragraph, itu untuk membuat paragraf. Yang pertama, atribut paragraf yang pertama ada align untuk mengatur pemerataan paragraf, break untuk mengganti baris baru, dan yang terakhir block quote untuk membuat baris
paragraf yang menjorok. Oke, selanjutnya langsung masuk ke praktikum. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Pak. Oke. Kita sekarang menuju ke praktikum. Yang pertama, kita siapkan dulu aplikasi text editornya, bisa memakai VS Code ataupun Sublime Text 3. Oke, editor awal HTML. Di sini saya akan memakai Sublime Text 3. Yang pertama yaitu mengetikkan text script HTML berikut. Seperti ada di gambar di Sublime Text 3, saya klik file, kita terlebih dahulu. Tulis latihan 2 HTML. Oke, jika sudah berubah filenya sudah berganti nama seperti ini, juga ikuti langkah selanjutnya itu ketik HTML. Tipsnya yaitu untuk jalan pintas penulisan format HTML di text editor Sublime Text 3 adalah dengan cara mengetikkan teks HTML, kemudian tekan tab pada keyboard. HTML, tab, kemudian selanjutnya adalah menuliskan, kita mengisi teks di bagian body. Kita isi bebas saja. Contoh, kemudian kita save. Untuk mengeceknya kita bisa langsung ke file yang script kita yang sudah kita tadi di bagian folder, kita klik saja langsung. Dan sudah ada tulisannya seperti yang ada di modul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan script berikut di script berikut ini. Script pada baris ke-6 artinya adalah keyword select page. Ini gunanya ketika kita mengetikkan kata kunci HTML, PTIK, UNS atau desain atau web, akan muncul link halaman web kita di Google. Kemudian script ke-7 ini adalah deskripsi dari tag tersebut. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Script ini berguna untuk informasinya, header-nya bertambah. Ini penting bagi informasi di server nantinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengganti warna background.
pada bagian body. Kita ketik background color. Sesuai yang ada di modul. Nama. Kita bisa langsung saja sesuai yang ada di modul. Oke, set. Dan kita lihat lagi di sini, kita refresh. Bisa dilihat warnanya sesuai terganti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah mengganti background warna biru ini menjadi sebuah gambar yang ada di modul ini. Caranya yaitu kita mencari gambar di Google Background bebas. Di sini saya memilih gambar ini. Saya memilih gambar yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita copy image address. Kemudian kita letakkan di bagian kita ketikkan body, kita ketikkan background, kemudian kita copy link image address yang kita copy tadi, kemudian kita paste di bagian sini. Setelah itu kita cek. Background-nya sudah berganti sesuai gambar yang saya cari di Google tadi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan penjelasan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk praktikum selanjutnya, yaitu ini seperti biasa, siapkan dulu text editor. Lalu tuliskan teks utama dalam membuat ini. Seperti contoh ini. Lalu pada modul ini pertama disuruh memasukkan background. Kita tulis body background, lalu masukkan link untuk background yang akan dipilih. Sebagai contoh ini. Kita masukkan tag link dan kita kasih warna blue. Ini untuk linknya supaya berwarna menjadi biru, lalu link warna merah, dan link warna giant.
lalu teks warna kuning. Lalu ikuti saja seperti di modul sebagai contoh ini. Kita masukkan link yang akan dituju dengan menuliskan A. Nah, sebagai contoh saya masukkan link kita tulis, klik di sini. Jangan lupa kasih tag penutup /A. Oh, ini kurang. Lalu ikutin saja sesuai sama yang di modul. Jika sudah selesai menuliskan semuanya, jangan lupa kita tutup lagi dengan tag body. Lalu save. Dan beri nama latihan 5. Nah, ini hasil dari yang kita buat tadi. Di sini sebelum diklik, linknya akan berwarna biru, lalu setelah diklik, dia akan berubah menjadi warna biru muda ya di sini. Lalu nanti akan masuk ke link yang sudah dituju. Oke, lalu selanjutnya, latihan yang selanjutnya yaitu latihan 6. Di sini sama ya kayak tadi. Kita pakai yang ini aja. Di sini dalam body tidak diberi apa-apa. Lalu kita tuliskan H1. Dan jangan lupa ditutup lagi dan kita tulis sampai H7 sama seperti yang ada di modul.
Oke, ini sudah sampai H7, lalu selanjutnya sama seperti yang ada di modul, kita tulis tag marque. Dan tambahkan lagi tag H1, lalu kita tuliskan, ayo. Setelah itu jangan lupa di-save. Dan hasil dari yang sudah kita tulis tadi adalah seperti ini. Nah, di sini. Di sini bisa dilihat perbedaan dari setiap satu ini. Jadi setiap semakin besar hanya, maka semakin kecil ukuran pada font ini ya. Oh, salah ini. Nah, di sini tag marque ini gunanya buat memunculkan teks yang berjalan ya ini ternyata. Oke, lalu selanjutnya latihan yang selanjutnya ini sama seperti tadi, kita juga harus menuliskan tag utama dalam HTML, lalu tinggal ikuti saja yang seperti ada di modul di sini. Dituliskan body, background, color. Kita tuliskan warna lavender. Lalu Mohon maaf Bu, itu tag bodinya kurungnya hilang 1. gimana? Tag bodinya apa itu kurung sikunya hilang 1 di bagian akhir. Background color lavendernya, Bu. Oh, maaf. Kurang ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ikuti saja sama seperti di modul. Nah, di sini P ini gunanya untuk membuat paragraf dan dia rata right apa kiri. Lalu tag B ini gunanya buat menebalkan tulisan ya. Di sini kita seperti contoh, sebagai contoh kita pakai tulisan ini saja. Lanjutkan sesuai sama yang di modul.
Lalu buat lagi paragraf baru dengan menuliskan sama kayak tadi ya. Lalu di sini kita tuliskan center. Center ini berguna untuk tulisannya agar rata tengah. Sebagai contoh kita kasih tulisan ini aja. Lalu tag BR, yang belum tahu tag BR itu untuk enter ya. Terus kasih lagi tag center yang gunanya buat merata tengah tulisan. Tag black. Setelah semua sudah selesai dan sesuai sama yang di modul, jangan lupa di-save. Lalu kita buka hasilnya. Nah, udah sama kayak yang di sini kan. Ini tulisannya agak tebal karena tadi pakai tag B gunanya untuk mempertebal tulisan, dan ini right sebelah kiri dan yang tadi center sebelah kanan. Untuk praktikum mungkin sampai di sini aja. Oke, mungkin itu saja materi yang disampaikan untuk hari ini tentang seputar pembuatan kerangka web dengan HTML, mulai dari apa itu HTML, lalu struktur dalam penulisannya seperti apa, dan sintak-sintak HTML ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya, Mas Akil. Nah, saya ingin bertanya, apa perbedaan HTML dan XML Pak? Terima kasih Pak. Ya, perbedaan HTML sama XML. Ya benar Pak. Perbedaan HTML sama XML itu adalah HTML itu bahasa markup buat standar untuk pembuatan atau aplikasi website. Kalau XML itu bahasa markup yang mendefinisikan satu set aturan untuk menyajikan dokumen dalam format yang dapat dibaca manusia sama mesin. Mungkin itu perbedaan dari HTML dan XML, Mas Akil. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh ya, untuk modul ini saya akan berikan di kolom komentar ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.